saya akan membawakan tema khotbah 3 arti Injil. Dalam Alkitab, kata Injil hanya muncul di Perjanjian Baru. Injil dalam bahasa Yunaninya adalah kata benda euangelion, yang artinya adalah kabar baik, good news atau good tidings. Euangelion juga berarti pesan yang baik, a good message. Atau juga bisa diartikan Injil yang dalam bahasa Inggris disebut the gospel. Menarik sebab istilah gospel dalam bahasa Inggris kuno adalah Godspell, yang secara harfiah berarti Allah mengeja. Menarik ya? Injil itu berarti Allah mengeja, gospel. Jadi pada dasarnya Injil itu artinya perkataan Allah, pesan Allah, berita baik dari Allah. Nah, kemudian kita mengerti dalam istilah-istilah kekristenan dalam dunia teologi atau waktu saudara membaca literatur-literatur Kristen, ada yang namanya Injil sinoptik. Apa sih Injil sinoptik itu? Kata sinoptik berasal dari kombinasi dari bahasa Yunani sun, yang berarti bersama. Kemudian opsis, yang bisa berarti melihat. Jadi Injil sinoptik itu maksudnya adalah isi dari ketiga Injil tersebut dapat dilihat berdampingan. Makanya kalau saudara dengar kata Injil sinoptik, itu terdiri dari 3 kitab Injil, yaitu kitab Matius, Markus, dan Lukas. Itu disebut Injil sinoptik. Artinya cerita di Markus bisa dilihat bandingannya dengan di Matius dan di Lukas. Makanya ada kisah-kisah yang sama dari perspektif yang berbeda diceritakan oleh penulis-penulisnya. Itu disebut Injil sinoptik. Kemudian ada juga yang disebut 4 Injil kanonik. Injil kanonik artinya kitab-kitab yang menceritakan kehidupan Tuhan Yesus selama di bumi, termasuk kabar baik, pengajaran yang diberitakannya. Nah, kalau saudara dengar Injil kanonik berarti ada 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi kalau saudara dengar, loh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu Injil sinoptik. Kurang tepat ya, karena itu Injil kanonik disebutnya, karena di Yohanes itu agak berbeda cerita-ceritanya dengan di Matius, Markus, dan Lukas. Jadi ada kategori aja ya untuk pembagian saja. Nah itu sekedar just informasi untuk kita bersama-sama. Injil sinoptik dan Injil kanonik. Menarik kata euangelion dalam Perjanjian Baru atau kata Injil dalam Perjanjian Baru kalau kita rangkumkan itu ada 123 kali kurang lebih. Ya. Dan kalau kita rangkumkan istilah Injil yang kurang lebih 123 kali itu dalam Perjanjian Baru setidaknya punya 3 progres arti. Sebenarnya artinya satu aja, yaitu soal berita kabar baik sesuai dengan artinya. Injil itu euangelion, kabar baik. Nah hanya saja kabar baik itu progres di dalam Perjanjian Baru diberitakan. Nanti kita lihat ada Injil sebagai kabar baik, ada Injil sebagai Injil kerajaan Allah, dan ada Injil sebagai berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus di mana ada jalan keselamatan di situ. Jadi ada progres. Kalau proto-evangelium atau penginjilan pertama atau deklarasi atau proklamasi Injil pertama itu ada di kitab Kejadian. Ketika Allah menyembeli domba untuk diambil kulitnya untuk jadi pakaiannya Adam dan Hawa, itu sebuah berita proto-evangelium, berita tentang Injil yang pertama dalam Perjanjian Lama. Tapi kemudian dalam Perjanjian Baru ini semua semakin diperjelas, semua janji Allah kepada nabi-nabi di Perjanjian Lama diperjelas dalam Perjanjian Baru melalui kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali. Dari sini kita melihat ada 3 progres arti Injil itu. Mari kita lihat yang pertama, arti Injil sebagai pesan atau kabar baik dari Allah. Kalau kita baca Galatia 3 ayat 8, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Nah ini menarik saudara ya. Coba saudara perhatikan ayat itu. Jadi berita tentang pembenaran itu ternyata sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Hanya saja disampaikan dalam bentuk yang berbeda. Orang-orang di Perjanjian Lama
waktu membaca olehmu segala bangsa akan diberkati, belum tentu, bahkan menurut saya tidak bisa memahami ada pembenaran di dalam Kristus saat itu. Tetapi kemudian apa yang dinyatakan dalam perjanjian lama secara progres, secara bertahap diperjelas di dalam perjanjian baru. Ternyata apa yang Tuhan beritakan kepada Abraham, apa yang Allah janjikan kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati, itu adalah berita Injil. Selama ini kan yang saudara ketahui berita Injil adalah kamu terima Tuhan Yesus, kamu selamat. Nah, itu aja kan. Tapi ternyata berita Injil itu progres, saudara. Ini yang saya sebut sebagai pengertian Injil yang pertama. Bahwa Injil itu sebagai pesan atau kabar baik dari Allah. Dalam setiap bentuknya di perjanjian lama dan diperjelas dalam perjanjian baru. Gak heran ternyata Injil itu bukan hanya diberitakan di perjanjian baru. Tapi Injil sudah diberitakan di perjanjian lama, bukan di zaman Daud, bukan di zaman Yesaya, tetapi di zaman sebelumnya, jauh sebelum ada Israel bahkan, yaitu di zaman Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Ini adalah sebuah kabar baik. Dan dalam pengertian inilah, kalau kita baca Injil, baca perjanjian baru, kita mengerti Injil itu disampaikan dalam pengertian dia adalah kabar baik dari Allah. Baik kabar baik dari perjanjian lama dengan segala bentuk kata dan kalimatnya dan maksudnya, kemudian disampaikan di dalam perjanjian baru. Itulah Injil, kabar baik dari, perhatikan, dari Allah. Yang kedua, tadi yang pertama, Injil sebagai kabar baik dari Allah. Yang kedua, pengertian Injil adalah Injil sebagai Injil kerajaan Allah. Artinya Injil adalah kabar baik tentang, kalau tadi kan kabar baik dari Allah. Sekarang Injil adalah kabar baik tentang kerajaan Allah. Ini yang disebut Injil kerajaan Allah. Ini adalah kabar baik atau Injil yang diberitakan oleh Tuhan Yesus sewaktu masih di bumi. Jadi waktu Tuhan Yesus ada di bumi itu model penginjilannya begini. Kamu percaya Tuhan Yesus yang disalib dan dibangkitkan? Enggak begitu. Waktu Tuhan Yesus ada di bumi dia enggak beritakan kamu percaya aku mati dan bangkit. Dia enggak beritakan begitu. Dia enggak beritakan Injil seperti yang diberitakan oleh Rasul Paulus dalam pengertian karena dia belum mati dan bangkit saat itu. Jadi apa yang Tuhan Yesus beritakan ke sana kemari, itu yang disebut dalam terminologi Alkitab Perjanjian Baru, Injil Kerajaan Allah. Nah, jadi saudara harus ngerti nih, Injil pertama kabar baik, lalu ada Injil Kerajaan Allah yang diberitakan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus mati dan bangkit. Kemudian nanti ada Injil yang diberitakan oleh para rasul setelah Yesus mati dan bangkit. Ini semua sama, bukan berbeda, tetapi ada pengertian yang progresif di dalamnya. Itu sebabnya kalau kita baca Markus 1 ayat 14-15 misalnya. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Injil yang mana? Kamu belum mati dan bangkit. Apa yang kami percayai? Sementara kami orang Kristen zaman sekarang yang kami percaya adalah kamu mati dan bangkit. Kira-kira gitu kalau kita mau berargumen dengan Tuhan Yesus dari zaman kita sekarang. Gitu. Jadi waktu Tuhan Yesus ngomong, bertobatlah, percayalah kepada Injil. Injil apa itu? Injil kerajaan Allah. Apa isinya? Nah, nanti kita akan lihat. Isinya adalah berita tentang kerajaan Allah. Mulai memerintah. Nah, kalau kita baca lagi Lukas 4 ayat 43. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Nah, kan? Jadi saudara bisa bayangkan ini, Tuhan Yesus sendiri beritakan Injil. Padahal dia belum mati dan bangkit. Jadi Injil apa yang diberitakan Tuhan Yesus? Itu yang disebut dalam perjanjian baru, Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah ia diutus. Nah, jadi istilah Injil kerajaan Allah adalah kabar baik yang diberitakan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya sebelum kematian dan kebangkitannya. Injil kerajaan Allah berarti kabar baik tentang bagaimana Allah mulai memerintah sebagai
raja melalui Mesias yang dijanjikan. Oh, dari dulu Allah sudah memerintah sebagai raja. Oh, jelas. Tapi memerintah sebagai raja melalui Mesias yang dijanjikan itu baru terjadi sejak Yesus mulai memberitakan Injil Kerajaan Allah. Itu yang dimaksudkan Injil Kerajaan Allah itu. Makanya saudara harus mengerti ada makna yang progresif dari Injil itu. Dalam hal ini kita harus bedakan Injil kabar baik yang diberitakan sebelum kematian Kristus dan Injil yang diberitakan setelah kematian dan kebangkitan Kristus. Pada dasarnya Injil yang diberitakan oleh Tuhan Yesus sewaktu menjadi manusia adalah Injil Kerajaan Allah. Yang inti beritanya adalah bahwa Kerajaan Allah akan segera didirikan. Perhatikan ini. Kerajaan Allah akan segera didirikan. Kerajaan Allah melalui Mesias akan mulai mengatur. Itu maksudnya. Makanya bertobatlah. Itu yang yang Yohanes Pembaptis juga beritakan. Bertobatlah. Maksudnya apa? Karena akan ada datang seorang yang lebih besar daripadaku, kata Yohanes Pembaptis. Dan ketika yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis datang, dia beritakan Injil Kerajaan Allah. Apa maksudnya? Aku mulai memerintah sebagai raja. Aku diutus Allah untuk mulai mengatur, untuk mulai mendirikan kerajaan Allah yang dijanjikan dalam perjanjian lama, kerajaan Allah melalui keturunan Daud. Aku mulai dari pelayananku selama di bumi ini. Bisa paham? Itu yang disebut Injil Kerajaan Allah. Jadi inti berita Injil Kerajaan Allah saat itu bukan Yesus mati dan bangkit, bukan. Dia menampakkan dirinya kepada murid-murid, bukan. Karena memang itu belum terjadi. Beda dengan kita sekarang yang diperdebatkan oleh orang Kristen dengan agama yang lain. Yesus itu mati, ada yang bilang Yesus tidak mati. Ya, dia digantikan oleh Yudas dan lain-lain. Itu perdebatannya. Di zaman dulu perdebatannya bukan itu. Ya, isunya bukan itu, karena Yesus belum mati dan bangkit. Isunya adalah Mesias mulai memerintah dan akulah Mesias itu. Kira-kira Tuhan Yesus mau ngomong gitu. Aku mulai memerintah sebagai raja, untuk itulah aku diutus. Nah, jadi itu maksudnya Injil Kerajaan Allah. Saudara mulai mengerti? Jadi bedakan ya. Nah, Injil Kerajaan Allah didirikan di mana Tuhan Yesus Sang Mesias adalah pendiri kerajaan ini. Dia foundernya, dia adalah pendirinya. Nah, kalimat itu saya ambil dari salah satu buku berbahasa Inggris, saudara ya. Berita Injil Kerajaan ini adalah kabar baik yang ditunggu-tunggu oleh semua orang-orang Yahudi. Jadi ini kan Tuhan Yesus datang sebagai Mesias, sebagai manusia dari bangsa Yahudi. Dia datang sebagai putra Yahudi. Dan memang keselamatan berasal dari bangsa Yahudi. Itu sebabnya dia datang dalam konteks ini, maka Injil itu berkaitan dengan apa yang dinantikan oleh orang-orang Yahudi selama ini. Yaitu Mesias yang akan membangun kerajaan. Mesias yang dijanjikan dari keturunan Daud yang akan membangun kejayaan Israel kembali. Nah, maka Tuhan Yesus jawab itu. Berita Injil Kerajaan ini adalah kabar baik yang ditunggu-tunggu oleh semua orang-orang Yahudi. Dalam Lukas 23 ayat 50, kalau kita baca bahasa Indonesia sehari-hari, kita bisa melihat ternyata Yusuf dari Arimatea sebagai orang Yahudi menantikan masa di mana Allah mulai memerintah sebagai raja. Ada seorang bernama Yusuf yang berasal dari kota Arimatea di negeri Yudea. Ia seorang yang baik, yang dihormati orang. Yang sedang menantikan masanya Allah mulai memerintah sebagai raja. Meskipun ia anggota Mahkamah Agama, ia tidak setuju dengan keputusan dan tindakan Mahkamah Agama itu. Nah, saudara bisa tahu di sini, ambil prinsip kebenaran yang saya kasih warna kuning di situ atau orange menurut saudara, yang sedang menantikan masanya Allah mulai memerintah sebagai raja. Bahkan sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, murid-muridnya bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Artinya apa? Artinya orang Yahudi yang diwakili oleh Yusuf Arimatea yang kita baca tadi
dan murid-murid Tuhan Yesus yang sudah ikut Tuhan Yesus, sudah ikut pengajaran Tuhan Yesus kurang lebih 3,5 tahun itu, masih menantikan pemulihan kerajaan bagi Israel. Dan mereka berharap Yesuslah sebagai rajanya. Nah, tetapi sayangnya konsep kerajaan yang mereka impikan berbeda dengan konsep kerajaan yang Tuhan Yesus ajarkan. Tapi paling tidak dari ayat-ayat ini kita bisa ngerti bahwa semua orang Israel itu merindukan Allah kembali. Memerintah sebagai raja Israel atau mendirikan kembali pemerintahan Israel melalui Sang Mesias, yaitu utusan Allah ini. Tetapi ternyata Kristus membawa konsep yang berbeda. Dia membawa konsep kerajaan Allah yang berbeda dari cara berpikir mereka. Mereka berharap Mesias secara politik yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Mereka harapkan itu. Seorang yang akan bangkit untuk bisa melawan kekaisaran Romawi. Tetapi ternyata Tuhan Yesus datang tidak melakukan atau tidak menggenapi mimpi dan harapan mereka pada konteks saat itu. Tuhan Yesus membawa konsep kerajaan yang ditawarkannya adalah konsep kerajaan Allah untuk semua bangsa. Orang Yahudi berpikir pemulihan kerajaan Israel. Kerajaan yang terdiri dari orang-orang Israel saja. Sementara Tuhan Yesus membawa konsep kerajaan untuk semua bangsa. Nah, ini menarik saudara ya. Lalu kemudian pengertian yang ketiga dari Injil itu. Saudara sudah melihat ada Injil dalam pengertian kabar baik saja. Lalu yang kedua, Injil dalam pengertian kabar baik tentang kerajaan Allah yang diberitakan oleh Tuhan Yesus sebelum atau selama dia ada di muka bumi. Lalu kemudian singkat ceritanya Tuhan Yesus mati, bangkit, naik ke sorga, mencurahkan Roh Kudus, dan kemudian murid-murid mulai memberitakan Injil. Inilah yang saya sebut sebagai Injil, diartikan sebagai berita keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Dalam Kisah Rasul dikatakan, dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan selain nama Yesus Kristus. Amin. Tidak ada nama lain, itu Injil. Yang itu sebabnya Rasul Paulus katakan dalam Roma, aku mempunyai keyakinan yang kokoh. I'm not ashamed, aku tidak malu sama Injil ini. Yang bagi orang lain adalah kebodohan, tetapi bagiku ini adalah mutiara yang berharga. Yaitu apa? Bahwa Yesus mati dan bangkit, dan melalui itu ada jalan keselamatan untuk semua bangsa. Jadi setelah kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus ke sorga, istilah Injil itu bertambah, progres artinya. Di mana berita Injil juga adalah kabar baik tentang kasih karunia Allah melalui Kristus Sang Mesias. Bukan hanya soal kerajaan Allah yang dinantikan oleh orang Yahudi, tapi bicara apa yang Allah lakukan melalui Mesias, yaitu menebus semua manusia, serta melegalkan penghakiman menurut perbuatan. Itu sebabnya kalau saudara baca ayat-ayat yang saya taruh di situ, saudara akan mengerti maksud dari Injil yang ketiga ini, pengertian Injil yang ketiga ini. Nah, inti berita dari pengertian Injil yang ketiga ini apa? Saya simpulkan begini. Soal kelahirannya, itu sebabnya Matius, Markus, Lukas menceritakan soal kelahiran Tuhan Yesus. Bahkan Yohanes menceritakan awal, atau disebut dalam kristologi itu adalah penampilan Kristus. Apa yang ada penampilan Kristus sebelum dia berinkarnasi. Saya kok lupa istilahnya. Apa itu namanya? Aduh, maaf saudara ya. Lupa saya istilahnya dalam kristologi. Ya, jadi praeksistensi, ya, praeksistensi, keberadaan sebelumnya. Ya, keberadaan Kristus sebelum dia berinkarnasi jadi manusia itu di Injil kanonik Yohanes. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jelas sekali, itu praeksistensi. Kemudian Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia, menjadi daging. Di dalam daging. Jadi jelas sekali.
praeksistensi dan eksistensinya waktu ada di bumi. Jadi inti berita Injil yang dalam pengertian ketiga ini bukan Injil yang sekedar kabar baik saja yang diberitakan kepada Abraham, bukan Injil kerajaan Allah di mana bertemakan kerajaan Allah yang diharapkan orang Yahudi, tetapi Injil yang ketiga ini adalah memperjelas pengertian yang pertama dan kedua. Memperjelas olehmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, memperjelas kamu harus bertobat sebab kerajaan Allah mulai didirikan. Diperjelas itu dimulai dari kematian dan kebangkitan Kristus. Maka diberitakanlah dalam Injil bagaimana Allah menjadi manusia. Diurutkanlah ada kelahirannya yaitu inkarnasi. Dan ini semua dalam dunia teologi dibahas dalam kristologi. Ada banyak penafsiran yang berbeda, tetapi intinya bahwa Allah menjadi manusia melalui kelahiran, itulah inkarnasi. Kemudian Injil berikutnya bukan bicara kelahiran tetapi kematian Kristus, penebusan dan pengampunan dosa di dalamnya. Lalu bicara kebangkitan Kristus, sebab kalau Kristus mati tidak bangkit-bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Apa yang penting dari kebangkitan Kristus? Yang pertama, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan yang terakhir menampakkan diri kepadaku yang paling hina ini. Kenapa menampakkan diri itu penting? Sebab itu menjadi bukti sejarah bahwa yang kita percaya ini bukan sebuah angan-angan para rasul saja, tetapi sebuah fakta sejarah. Dia menampakkan diri kepada banyak orang. Dia mati tetapi dia bangkit. Itu fakta sejarah. Ada banyak nabi tetapi mati dan tidak bangkit-bangkit. Hanya satu yang mati dan bangkit serta hidup selamanya, yaitu Yesus Kristus. Amin. Itu sebabnya dia jalan keselamatan. Lalu kebangkitan itu yang penting juga adalah bicara soal kebangkitan orang mati. Bahwa dari kebangkitan Kristus, maka akan legallah kebangkitan semua orang mati. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, tidak ada kebangkitan dari antara orang mati. Dan saudara perlu mengerti, baik orang jahat maupun orang baik akan dibangkitkan oleh Kristus. Dan Kristus tidak bisa membangkitkan mereka kalau dia tidak bangkit dari antara orang mati. Itu sebuah rule of the game dari kerajaan Allah. Tidak mungkin Allah membangkitkan ini di akhir zaman kalau dia tidak bangkit terlebih dahulu. Karena ini bicara bangkit untuk dihakimi. Makanya penebusan kepada semua manusia melegalkan penghakiman menurut perbuatan kepada semua manusia. Dan kebangkitan Kristus selanjutnya bicara tentang jaminan hidup yang kekal. Itulah Injil, saudara. Kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus. Tanpa kebangkitan Kristus, kita tidak punya jaminan hidup kekal. Tanpa kebangkitan Kristus yang memegang kunci kerajaan maut, saya sampaikan kemarin dalam pertemuan Jemaat, kita tidak mungkin memiliki kehidupan yang kekal. Sebab makna Tuhan Yesus memegang kunci kerajaan maut setidaknya ada dua. Yang pertama, bahwa dia menentukan kapan, dia berkuasa penuh menentukan kapan seseorang mati. Dan yang kedua, dia berkuasa menghidupkan kembali orang yang sudah mati itu. Itu Tuhan Yesus pegang kunci kerajaan maut. Dan saya mau kasih tahu di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 itu, Tuhan Yesus dahului sebelum dia ngomong aku pegang kunci kerajaan maut, dia dahului dengan kalimat begini, aku mati tetapi aku hidup kembali. Artinya apa? Bahwa jaminan keselamatan, dia pegang kunci kerajaan maut, dia tentukan kapan orang mati, dia tentukan kapan dia hidupkan kembali orang itu ada pada kebangkitan Kristus Yesus dari kematian. Makanya Injil itu harus menyampaikan berita bukan hanya kematian Kristus, tapi kebangkitannya dari antara orang mati. Dan itu sebabnya kita orang Kristen beribadah pada hari Minggu. Bukan pada hari Sabtu seperti sahabat Yahudi. Sahabat kita adalah Minggu. Kenapa? Karena dasar kekristenan adalah kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Tanpa kebangkitan Kristus tidak ada yang namanya kekristenan. Nah, tapi kalau teman-teman Advent tetap mau ibadah hari Sabtu ya nggak apa-apa. Ya. Semua hari punyanya Tuhan. Tetapi ini historikalnya. Ya. Ini sejarahnya seperti itu. Ya. Kita mau ibadah hari Senin juga nggak apa-apa.
Tapi kalau kita peringati hari Minggu, itu untuk kita bisa mengingat bahwa dasar kekristenan kita adalah kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Tapi kita kan ibadah hari apa aja Pak? Iya, nggak masalah. Mau ibadah Senin pun nggak masalah. Selasa masalahnya kalian kerja. Pendeta mah libur. Tetapi yang lain kerja. Makanya betul juga itu pengaturan dunia ini. Hari Minggu, hari ibadah orang Kristen. Itu sudah diatur oleh dunia seperti itu, saudara ya. Tapi kalau teman-teman juga mau ibadah hari Sabtu, ya nggak masalah. Saya pun waktu saya SMA, sekolah di Advent, wajib ibadah hari Sabtu, saya merasakan hadirat Tuhan juga ada di situ kok. Sama teman-teman orang Advent di ibadah hari Sabtu. Nggak masalah, saudara ya. Hari apa aja hari punya Tuhan. Tapi kalau saudara tanya, kenapa kita ibadah hari Minggu? Karena dasar kita adalah kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Amin, saudara? Bisa ngerti sekarang ya? Oke. Kemudian, Injil bukan hanya kematian kebangkitan Kristus, tetapi juga kenaikan Kristus. Kenapa kenaikan Kristus itu penting? Untuk dia memerintah sebagai raja dari atas sana. Karena posisi itu menentukan kedudukan siapa yang paling tinggi. Itu sebabnya kita berdoa, Bapa kami yang di sorga. Bukan Bapa kami yang ada di sungai. Bukan Bapa kami yang di pohon. Dalam pemikiran kita, primitif maupun modern, posisi teratas itu menentukan siapa alfanya. Siapa alfanya, siapa yang ada di urutan pertama. Dalam dunia primitif maupun dunia modern seperti itu, saudara ya. Jadi penting sekali Kristus naik ke sorga. Bahkan Alkitab katakan dia naik jauh melintasi semua langit. Dia yang telah turun ke bagian bumi yang paling bawah, kata kitab Efesus, sekarang telah naik jauh lebih tinggi dari semua langit. Apa artinya? Dia alfanya gitu loh. Jangan macam-macam sama si alfa itu. Dia yang pertama, dia yang tertinggi. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Dan waktu dia naik, Alkitab katakan di kitab Efesus dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dia memenuhkan seluruh dunia dengan kehadirannya. Artinya dia mengutus Roh Kudus. Jadi penting Injil kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Bukan hanya kematian dan kebangkitannya, bukan hanya kelahiran, kematian dan kebangkitannya, tapi kenaikannya ke sorga itu penting diberitakan. Sebab dengan naiknya ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah, menggenapi segala kuasa telah diberikan kepadaku di sorga dan di bumi. Dia adalah tangan kanan Allah yang dimana Bapa memerintah melalui dia, melalui anaknya ini. Dan dengan begitu, karena dia memegang segala pemerintahan kuasa di sorga dan di bumi, dia dengan otoritasnya sebagai anak, sebagai Allah anak, mengutus Roh Kudus yang adalah kepunyaan Bapa. Sekarang apa yang Bapa punyai, dipunyai juga oleh anak. Itu yang Yohanes katakan. Waktu Tuhan Yesus janjikan penghibur kepada murid-muridnya, segala yang Bapa punya, aku punya. Artinya apa? Bahwa aku bisa mengutus Roh Kudus, tetapi sebelum aku bisa utus Roh Kudus, aku harus naik dulu. Makanya Tuhan Yesus hibur murid-muridnya kan seperti itu. Kalau aku tidak pergi, aku tidak bisa utus. Artinya kalau aku nggak bisa naik, kalau aku nggak naik, aku nggak bisa utus. Makanya aku harus naik supaya aku utus. Yang bisa utus harus yang ada di atas. Nah, kira-kira gitu kalau logika sederhananya. Jadi Injil kenaikan Kristus itu penting. Dan ini berbeda dengan Injil kerajaan Allah yang diberitakan Tuhan Yesus waktu di bumi. Belum, itu belum ada ini. Kematian, kebangkitan, kenaikan Kristus belum ada beritanya. Itu bicara soal kerajaan Allah kepada orang Yahudi dan lain-lain. Tuhan Yesus perbaiki konsep mereka. Kerajaan Allah itu enggak gini. Kerajaan itu seperti benih. Disampaikan dalam perumpamaan. Kerajaan itu seperti seorang yang mencari harta dan lain-lain. Kemudian dia menjual seluruh miliknya untuk membeli mutiara itu. Tuhan Yesus jelaskan kerajaan Allah itu dalam bentuk perumpamaan. Untuk apa? Menggoyang atau mengubah konsep kerajaan Allah yang salah itu. Dari yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, itu Injil kerajaan Allah. Tapi setelah dia naik dan bangkit, setelah dia mati, bangkit dan naik ke sorga, yang diberitakan murid-murid tidak seperti yang Tuhan Yesus beritakan lagi. Dalam pengertian bahwa penekanannya pada Injil kematian kebangkitan Kristus yang kemudian akan menghakimi semua orang waktu dia datang kembali. Nah, di situ saudara bedanya. Dan tentu ini
ada makna yang kesinambungan dari makna pertama, kedua, dan ketiga. Bukan berbeda sama sekali, tapi berbeda penekanannya saja. Tapi ini sebuah satu jalur, ya, satu jalur, tapi beda penekanan. Lalu Injil bukan hanya berhenti pada kenaikan Kristus. Injil juga berlanjut pada berita kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau dia naik terus nggak datang kembali, ya udah kita hidup seenaknya saja. Enggak. Alkitab, Injil ajarkan, Perjanjian Baru ajarkan, dia akan datang kembali sebagai hakim, sebagai raja atas segenap semesta ini. Dulu dia datang sebagai bayi mungil di Bethlehem, sekarang nanti dia datang sebagai hakim dan raja. Dan kabar buruknya adalah dia akan menghukum bumi ini. Kabar baiknya adalah kita akan dibawa dan dipindahkan ke langit baru dan bumi yang baru. Amin. Sebagai hakim, dia akan datang untuk menghakimi semua manusia. Dan kedatangannya yang kedua kali nanti adalah membawa orang percaya ke rumah Bapa. Supaya digenapilah, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dia akan bawa orang percaya ke sebuah tempat yang ada di atas sana. Makanya dalam pengajaran yang saya sampaikan kepada saudara, agak berbeda dengan pengajaran yang hamba-hamba Tuhan dan teolog lain ajarkan, bahwa bumi ini akan dipulihkan jadi langit baru dan bumi baru. Tentu mereka juga punya pandangan yang kuat. Saya sudah pelajari dan memahami apa yang mereka maksudkan. Tetapi saya kok tidak milih pandangan itu. Saya lebih memilih pandangan bahwa bumi ini akan dihancurkan dan tidak dipulihkan. Bumi ini akan jadi danau api dan kita akan dipindahkan ke sebuah tempat baru, yaitu di langit baru, bumi baru. Dan itu hanya bisa terjadi dengan Injil kedatangan Kristus kedua kali. Makanya Injil itu harus satu paket. Bukan cuma kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, tapi kedatangannya kembali yang kedua kali. Bukan untuk mendirikan kerajaan di sini, sebab ini akan dihancurkan, tapi dia datang untuk angkat orang percaya, lalu dipindahkan ke bumi baru. Orang-orang yang ada di bumi ini yang tertinggal akan jadi neraka secara fisik bumi ini, saudara. Dan mereka akan dihukum di sini. Bahkan kalau saudara baca di kitab Wahyu, maut dan kerajaan maut, alam roh Hades itu dilemparkan ke bumi ini. Dalam pengertian apa? Inilah fisiknya nanti neraka bumi ini. Jadi benarlah Alkitab katakan bahwa kita menantikan sebuah kota yang dijanjikan Allah. Kita merindukan tanah air sorgawi yang dijanjikan oleh Allah. Tanah air sorgawi artinya tanah air yang ada di atas sono, kalau orang Jawa bilang. Di atas sono, di atas sana, saudara, tanah air sorgawi. Kita merindukan itu. Dan Alkitab katakan kita adalah pendatang dan perantau di bumi ini. Kalau langit baru, bumi barunya adalah bumi yang dipulihkan, ya tidak perlu kita disebut pendatang dan perantau. Sebab kita akan menginjak planet yang sama. Tapi kalau kita akan menginjak planet yang baru yang disediakan Tuhan, benarlah bahwa kita saat ini pendatang dan perantau. Kenapa saya disebut perantau? Karena kelahiran saya di Balikpapan di Kalimantan Timur. Dan sekarang saya berada di Pulau Jawa, di Tangerang ini. Dan saya disebut perantau karena saya tidak berada di tanah kelahiran saya. Tapi kalau saya di sana, saya nggak bisa bilang saya perantauan. Wong saya lahir di sini, saya besar di sini, gitu ya. Kenapa saya disebut perantauan? Karena saya tidak berada di lokasi itu saat ini. Rumah saya bukan di sini yang sebenarnya. Nah, kita disebut perantau dan pendatang di bumi karena rumah kita yang disediakan Tuhan ada di sana. Aku menyediakan tempat bagimu, kata Tuhan Yesus. Mansion, sebuah rumah besar untuk kita semua. Nah, lalu kedatangan yang kedua kali, dalam Injil kedatangan kedua kali juga bukan hanya sampai kita akan dibawa ke langit baru bumi baru, ke rumah Bapa, tapi kita juga akan memerintah bersama dengan Kristus. Bahwa kedatangannya kedua kali nanti adalah memulai kerajaan Bapa di langit baru dan bumi yang baru. Makanya penting sekali saudara memahami konsep kerajaan Allah. Kalau saudara pahami dalam Matius perumpamaan tentang lalang di antara gandum, ya, bahwa Tuhan Yesus ngomong
Dia menyuruh malaikat-malaikatnya mengumpulkan semua lalang, semua orang yang berbuat kejahatan dari dalam kerajaannya. Kerajaan siapa? Kerajaan anak. Jadi kita sekarang ini ada di zaman kerajaan anak, saudara. Tuhan Yesus memerintah dari sorga. Kita ada di zaman kerajaan anak. Nanti di langit baru, bumi baru, kita masuk sebuah fase dunia baru yang disebut kerajaan Bapa. Di sanalah orang-orang benar akan bercahaya seperti Bapa di sorga. Nah, itu yang disebut kerajaan Bapa. Di Kolose juga begitu, kita telah dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Tapi nanti kita akan memerintah di dalam kerajaan Bapa, yaitu di langit baru, bumi baru nanti. Nah, jadi ini adalah pengertian Injil yang ketiga yang saya maksudkan tadi. Bukan berita baik yang disampaikan kepada Abraham, walaupun akarnya di situ. Bahkan kalau mau lebih jauh lagi, akarnya ada di ketika Yahweh menyembeli domba untuk jadi pakaian Adam dan Hawa, lalu berlanjut kepada memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Kemudian Injil berkembang jadi pengertian yang kedua, yaitu berita kabar baik yang Tuhan Yesus sampaikan selama dia ada di bumi, yaitu soal kerajaan Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, Injil berkaitan dengan berita kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan Kristus yang kedua kali, yang tentu semua dimulai dari kelahirannya, yaitu inkarnasi. Jadi ini adalah berita yang penting untuk saudara pahami, 3 pengertian Injil. Saudara nggak bingung lagi ya kalau baca Alkitab nanti. Jadi kalau saya mau kasih agak panjang begini, kalau saudara bisa baca di situ ya, inti berita Injil adalah Bapa mengutus Tuhan Yesus Kristus menyatakan dan memperkenalkan Allah Bapa kepada kita. Jadi Tuhan Yesus datang ke bumi itu selain memberitakan konsep kerajaan Allah, dia perkenalkan Bapa kepada kita. Nah, itu pentingnya kalau saudara pelajari apa yang Tuhan Yesus sampaikan, dia perkenalkan Bapa. Makanya terbongkar misteri Allah Tritunggal tuh saat kita memahami perkataan-perkataan Tuhan Yesus dan pengajaran para rasul. Selanjutnya Kristus mati di salib, bangkit pada hari yang ketiga, menampakkan diri kepada murid-muridnya, mengutus mereka untuk memberitakan Injil. Jadi kalau Tuhan Yesus beritakan Injil, kita pun harus beritakan Injil. Amin. Tapi yang Tuhan Yesus beritakan lalu berhadapan dengan orang Yahudi, berkaitan dengan kerajaan Allah mulai memerintah. Sekarang yang kita beritakan adalah bahwa kerajaan Allah memerintah di dalam anaknya, yaitu Tuhan Yesus yang telah mati, bangkit, dan naik ke sorga, memberikan berita keselamatan ini kepada kita semua. Kalau kamu mau selamat, percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit ini. Itu. Kalau nggak percaya, binasa kamu. Nah, itu Injil yang kita beritakan sekarang. Lalu Tuhan Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan mengutus Roh Kudus yang menolong kita memahami kebenaran Injil ini. Pada akhirnya Tuhan Yesus akan datang dari sorga untuk menghakimi semua umat manusia serta membawa orang percaya masuk dalam kerajaan Bapa, di mana Tuhan Yesus akan tampil sebagai raja dan orang percaya akan memerintah bersama dengan Kristus. Ini adalah rangkuman Injil dalam pengertian yang ketiga tadi yang saya sampaikan. Jadi singkatnya, Injil keselamatan adalah semua prinsip kebenaran dalam Alkitab yang harus dipelajari, dipahami, dihidupi, dan dilakukan, serta diberitakan dan diajarkan kepada semua bangsa, supaya memperoleh keselamatan dan bisa diajak memerintah bersama dengan Kristus dalam kerajaan Bapa di langit baru dan bumi baru. Jadi mimbar ini, saudara, dan setiap mimbar di gereja-gereja itu bukan hanya memberitakan kekuatan untuk menghadapi masalah-masalah jasmani. Tuhan akan berkati hidupmu. Oke, itu diberitakan juga harus di mimbar, bahkan harus menurut saya. Karena jemaat butuh kekuatan. Tetapi bukan sampai situ saja. Berita bahwa Kristus telah mati dan bangkit harus diberitakan dalam mimbar-mimbar gereja. Bahkan berita bahwa dia akan datang kembali harus diberitakan di mimbar-mimbar gereja. Dan terkadang konsekuensinya bukan bersifat motivasi, tapi konsekuensinya firman itu harus bersifat pengajaran yang membenahi otak kita, yang mengisi otak kita dengan kebenaran-kebenaran ini. Makanya sangat
sangat miris saya kalau melihat orang Kristen gak suka dengan pengajaran. Sukanya pendeta yang ketawa, bikin ketawa, hahaha gitu. Sayang sekali gitu ya. Jadi kasihan sekali ya, bahwa hidupnya itu hanya untuk perkara jasmani saja, bukan untuk perkara-perkara ilahi yang di atas sana. Karena pertumbuhan iman kita tidak bisa tidak, harus didasari dari pengenalan yang benar akan Allah. Kalau tidak mungkin bisa kita bertumbuh dengan baik secara dewasa, saudara ya. Karena setiap nabi mengenal dalam porsinya masing-masing. Abraham mengenal Yahweh dalam porsinya. Tidak seperti kita mengenal Yesus Kristus dalam porsi kita masing-masing. Pengenalan saya akan Tuhan berbeda dengan istri saya. Pengenalan saya akan Tuhan berbeda dengan evangelis Indah Wijaya. Pengenalan saya akan Tuhan berbeda tahap dan levelnya dengan orang-orang yang lain. Sebab itu semua bukan hanya bicara soal pengetahuan teologi, tapi pengalaman pribadi setiap orang. Makanya Injil itu bukan hanya dipelajari dan dipahami, tapi dihidupi, dialami, saudara. Apakah benar kamu menghidupi Yesus yang mati dan bangkit? Kalau kamu menghidupi Yesus yang mati dan bangkit, maka kamu harus konsekuensi, harus sejalan dengan apa yang Alkitab katakan. Yesus mati dan bangkit, dia mati terhadap dosa dan dia bangkit untuk melaksanakan kehendak Bapa di sorga. Yaitu Bapa memerintah melalui anaknya. Maka demikianlah kalau kita hidupi Injil itu, kita harus mati terhadap dosa. Dan kita akan dibangkitkan untuk memerintah bersama dengan Kristus di langit baru dan bumi yang baru. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita mati terhadap dosa? Seperti yang Kristus lakukan. Dalam kitab Roma dikatakan kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Itulah Injil, saudara. Kalau cuma pelajari teologi, oh Yesus mati di atas kayu salib lalu nantang orang debat di YouTube, gampang. Orang yang belajar, yang pintar berbahasa Inggris, baca komentari, baca, udah bisa debat sama orang lain. Bisa tuh debat tuh. Kamu pintar bahasa Inggris, baca aja itu semua komentari para ahli. Baca aja gini. Oh ya lalu banding-bandingkan. Ya orang juga bisa bernalar seperti itu. Tapi menghidupi itu berbeda dengan mengetahui. Kalau cuma tahu, ya apa gunanya kalau kamu nggak hidupi? Kita harus hidupi dan alami Yesus yang mati dan bangkit itu. Dalam hal ini kita harus mati terhadap dosa. Itu sebabnya kita nggak bisa ngomong keselamatan, hanya percaya Tuhan Yesus selamat, sekali selamat tetap selamat. Orang yang dengar itu bisa binasa. Karena apa? Dia merasa kasih karunia Allah sudah ada padaku, lalu dia bebas berbuat dosa. Karena Injil yang diberitakan tidak lengkap. Kalau kamu percaya Tuhan Yesus, kamu yakin selamat, buktikan, prove it. Buktikan itu dalam hidupmu, bahwa kamu mati terhadap dosa. Minggu lalu saya beritakan soal jaminan keselamatan. Ada 3 ujiannya, bukan cuma doktrin, gaya hidup, bukan cuma gaya hidup, sosialmu harus engkau buktikan. Apakah engkau mengasihi, apakah engkau belajar memberi di dalam hidupmu. Apakah gaya hidupmu semakin seperti Kristus, perkataanmu, tindakanmu. Itu Injil, saudara, bukan cuma berita, Yesus mati dan bangkit di atas kayu salib, bukan cuma itu. Tapi berita itu harus dihidupi oleh kita semua. Apalagi yang memberitakan Injil itu, saudara. Harus menghidupinya. Dan saudara yang mendengar juga harus menghidupinya. Karena kalau kita tidak hidupi, bagaimana kita bisa memberitakannya kepada orang lain? Amin. Pelajari, hidupi, beritakan. Pelajari, beritakan, gak hidupi, celaka 12. Karena apa? Orang akan melihat yang kamu beritakan gak sama dengan yang kamu hidupi. Nah, bagaimana orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Bukan cuma dengan konsep teologi, tapi dengan hidupmu yang diubahkan seperti Kristus. Amin. Kemudian, ini adalah kabar baik. Jadi berita Injil yang dalam pengertian ketiga tadi adalah kabar baik.
Atau Injil yang melengkapi berita Injil kerajaan Allah tadi. Yang kedua kan tadi Injil kerajaan Allah. Nah, Injil setelah kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah kabar baik yang melengkapi, memperjelas berita Injil kerajaan Allah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus waktu dia masih ada di muka bumi. Kabar baik berita Injil dalam pengertian yang ketiga inilah yang diberitakan oleh para rasul setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dalam Kisah Rasul 8 ayat 12, tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang Yesus Kristus. Waktu bicara tentang Injil kerajaan Allah, cuma bicara ya bertobat. Kerajaan Allah mulai memerintah. Belum bicara tentang Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Tapi setelah kematian dan kebangkitan Kristus, Alkitab katakan di Kisah Rasul 8 ayat 12 ini, Rasul Filipus memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus. Bahwa yang dijanjikan memerintah kerajaan Allah itu adalah Mesias yang bernama Yesus Kristus yang kamu salibkan itu. Itu yang Rasul Filipus mau maksudkan ini. Dan juga Kisah Rasul 17 ayat 18. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Plater ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Ini waktu Rasul Paulus berdebat ya saat itu dengan orang-orang di situ. Dan Rasul Paulus bilang, aku memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Nah, Injil dalam pengertian yang ketiga inilah yang disebut Tuhan Yesus dalam amanat agung. Segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Beritakan, ajarkan, muridkan. Ajarkanlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu adalah berita Injil yang ketiga itu tadi. Yang melengkapi pengertian Injil yang pertama dan pengertian Injil yang kedua. Artinya kamu beritakan segala sesuatu yang Tuhan Yesus ajarkan, beritakan semua itu. Yang ada dalam perjanjian lama maupun yang ada dalam perjanjian baru. Karena tidak mungkin kamu beritakan yang ada dalam perjanjian baru kalau kamu tidak beritakan yang ada di perjanjian lama sebagai dasarnya. Bagaimana Kristus bisa menjadi berkat untuk semua orang? Semua itu dimulai dari perjanjian lama. Bahwa Allah berjanji kepada Abraham, olehmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Dan itu digenapi di dalam Kristus. Itu harus diberitakan secara utuh, saudara. Kemudian Injil dalam pengertian yang ketiga inilah yang disebut oleh Rasul Paulus kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 16-17, saya mau saudara baca di rumah bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang-orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Menarik saudara, perhatikan ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman memimpin kepada iman. Apa artinya? Apa sih artinya bahwa dalam Injil itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman memimpin kepada iman? Saya kira banyak orang yang tidak mengerti waktu baca ayat ini. Karena menurut saya banyak yang tidak mengerti, saya coba jelaskan kepada saudara. Jadi arti dalam Injil itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman memimpin kepada iman, artinya cara Allah, perhatikan ya, cara Allah dalam pengertian di dalam Injilnya itu nyata kebenaran Allah, artinya cara Allah menjadikan orang benar di hadapannya adalah dimulai dengan iman dan diakhiri dengan iman. Artinya orang benar itu hidup dan dari iman dan terpancar dari kesetiaannya. Orang benar hidup dari dan terpancar dari kesetiaannya. Orang benar hidup dari kesetiaannya. Saudara bisa ngerti? Saya ulang ya. Dalam Injil, kita bayangkan Injil itu seperti buku. Nah, anggaplah gitu ya. Dalam Injil ada dalam buku ini nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman memimpin kepada iman.
Artinya cara Allah menjadikan orang benar sesuai dengan apa yang ditulis dalam buku itu adalah dimulai dengan iman dan diakhiri dengan iman. Artinya apa? Kamu bisa menghidupi Injil itu kalau kamu setia kepada Injil itu. Kamu terus peluk, kamu terus rangkul buku itu. Kira-kira begitu sederhananya. Artinya apa? Kamu setia. Jadi dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman mimpin kepada iman. Artinya gini, sederhananya gini. Injil itu berkaitan dengan kesetiaanmu. Injil bukan hanya bicara kasih karunia Allah kepadamu, tapi Injil bicara kesetiaanmu kepada Allah. Ada banyak orang mengatakan Injil bicara kasih Allah kepada umat manusia. Itu ya dan amin. 1000, 1.000.000, berapapun yang saudara mau persennya. Terserah lu. Itu benar. Tetapi Injil juga bicara kesetiaanmu kepada Allah. Bukan cuma bicara kesetiaan Allah kepada kita, tapi bicara kesetiaan kita kepada Allah. Karena di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Artinya kamu harus setia. Injil itu mengandung konsep kesetiaanmu kepada Allah. Bukan hanya konsep Allah yang setia menjaga keselamatanmu, tapi engkau harus setia mengerjakan keselamatanmu itu. Itu baru Injil. Itu yang Rasul Paulus pikirkan waktu dia mengatakan, aku tidak malu akan Injil. Bukan aku tidak malu akan Injil. Tuhan Yesus menjaga keselamatanku, lalu aku bebas buat dosa. Kesel banget saya sama teolog-teolog yang ngomongin kasih karunia aja itu. Kesel saya saudara ya. Waktu kita bicara kesetiaan, dipikirnya teologi kita keselamatannya karena perbuatan baik. Bodoh sekali itu teolog begitu itu. Injil itu memang bicara kasih karunia Allah. Tapi baca tuh Paulus katakan. Injil yang Paulus sampai tidak malu memberitakannya itu adalah Injil yang di dalamnya nyata kebenaran Allah bertolak dari iman memimpin kepada iman. Kamu harus setia. Kalau kamu tidak setia, binasa kamu. Itu maksudnya saudara. Jadi kekristenan itu kita dimaksudkan kepada jalan rel untuk bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Kamu nggak setia, binasa. Kamu murtad, binasa. Oh, nggak ada orang bisa murtad. Tuhan jaga keselamatan. Memang Tuhan jaga. Tapi kalau kamu melepas apa yang Tuhan berikan, ya kamu binasa. Oh, nggak gitu Pak, ilustrasi begini. Kamu lepas tanganmu, lalu Tuhan tetap pegang. Tuhan tetap pegang terus, memang benar. Tuhan pegang, itu jaminannya. Tapi kalau kamu lepas, ya lepas juga. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang suka maksa-maksa orang. Dia nggak suka santet orang, dia nggak suka pelet orang untuk mengasihi dia. Kalau kamu tidak mengasihi Allah, binasa kamu. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Allah. Alkitab katakan gitu kan. Jadi teologi kita harus benar saudara. Teologi keselamatan kita harus benar. Jangan cuma bicara kasih Allah. Roma katakan, Rasul Paulus yang sama yang mengatakan, aku tidak malu akan Injil. Dia katakan di dalam kitab Roma, perhatikan kemurahan Allah. Tapi jangan lupa, perhatikan kekerasannya. Yaitu kekerasan kepada orang-orang yang sudah jatuh. Supaya mereka berbalik dan bertobat. Tapi kalau tidak bertobat, dibinasakan. Israel saja yang carang asli dipotong kok. Kalau tidak percaya Mesias, tidak percaya Tuhan Yesus, binasa itu orang Israel asli. Apalagi kita yang cuma dicangkok. Lu mau ngomong jaminan keselamatan tanpa bicara kesetiaan, tidak mungkin saudara ya. Nah, sekarang clear saudara ya? Clear. Nah, ini Injil yang benar. Injil yang benar tuh yang kayak gini saudara ya. Makanya Rasul Paulus itu kutipnya dari Habakuk tuh. Perkataan Nabi Habakuk dalam Habakuk 2 ayat 4, orang benar akan hidup oleh percayanya. Dengan kata lain, orang yang melakukan kehendak Allah, the just, orang yang melakukan kehendak Allah, orang benar, akan hidup karena kesetiaannya kepada Allah. Itu yang disebut from faith to faith. Bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Orang yang hidup benar, yang melakukan kehendak Allah akan hidup dari kesetiaannya. Coba saya jelaskan secara sederhana. Kita ini lakukan kehendak Allah. Kita hidup dari kesetiaan kita kepada Allah. Artinya ketika kita tidak melakukan kehendak Allah, kita nggak hidup. Ngerti saudara? Kalau kita tidak melakukan kehendak Allah, kita nggak bisa menghidupi from faith to faith.
Saya ulangi, ketika kita tidak melakukan kehendak Allah, kita tidak bisa melakukan from faith to faith. Itu sebabnya setiap hari kita mesti bertobat. Supaya kita dapat pada rel ini, kita berada pada satu garis ini, from faith to faith. Aku menghidupi Injil yang di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman memimpin kepada iman. From faith to faith. Aku hidup melakukan kehendak Allah dari kesetiaanku kepadanya. Amin. Mari kita setia kepada Tuhan, saudara. Jangan tidak setia. Karena Dia Tuhan yang cemburu. Kisah Rasul 14 ayat 15 menyampaikan tujuan berita Injil itu. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu. Supaya, kenapa para rasul beritakan Injil? Supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini. Dan berbalik kepada Allah yang hidup. Yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Jadi sudah perhatikan, rasul-rasul katakan berbalik kepada Allah yang hidup. Kenapa Injil diberitakan? Supaya kamu berbalik, to return, bertobat untuk kembali kepada Allah yang hidup. Kenapa disebut berbalik? Karena kita sudah meninggalkan Allah, meninggalkan rancangan yang semula Allah berikan kepada kita. Itu sebabnya keselamatan bukan cuma soal masuk surga, tapi kita dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Dan rancangan Allah yang semula itu adalah kita segambar, serupa dengan Allah. Yang dalam perjanjian baru diperjelas serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Jadi saya mau close khotbah saya dengan dua refleksi ini. Yang pertama, kalau kita jadi Kristen untuk apa? Coba saudara bayangkan. Saudara jadi Kristen untuk apa? Apakah jadi semakin serupa Kristus atau enggak? Kalau mau jadi semakin serupa Kristus, menjadi Kristen, itu baru top. Itu benar, saya angkat jempol kepada kamu. Saya akan jempol kepada saudara-saudara sekalian. Kita jadi Kristen untuk apa? Oh, supaya hati saya tentram, karena dibilang di Kristen ada jaminan keselamatan. Masalahnya kamu hidupi enggak jaminan keselamatan itu? Kamu hidupi enggak from faith to faith itu? Kamu hidupi enggak Injil itu? Kamu hidupi enggak menjadi serupa dengan Kristus itu? Yang kedua, refleksi yang saya mau berikan kepada kita. Saya tahu masalah hidup kita banyak. Kami juga punya masalah. Hamba-hamba Tuhan juga punya masalah. Dan saya tahu jemaat punya banyak masalah. Keuangan, relasi dan lain-lain, kesehatan, saya tahu saudara punya banyak masalah. Dan kita perjuangkan masalah itu bersama-sama, bukan? Kita hadapi masalah itu, masalah rumah tangga kita, masalah pribadi kita, masalah pekerjaan kita. Kita hadapi dan kita berusaha untuk selesaikan masalah itu, bukan? Bahkan seringkali kita menangisi saat kita menangisi masalah kita, menangisi kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah itu. Berharap Tuhan tolong atas semua masalah jasmani ini. Tapi pernahkah saudara berpikir seperti ini? Apakah kita menjadikan untuk balik kepada rancangan semula yang itu adalah merupakan tujuan dari Injil diberitakan? Aku beritakan Injil, kata Rasul Paulus, supaya kamu berbalik kepada Allah yang hidup, supaya kamu bisa kembali kepada rancangan semula. Sekarang saya mau saudara refleksikan ini. Kalau saudara dengar Injil, saudara jadi Kristen. Pernahkah saudara menjadikan balik kepada rancangan semula sebagai masalah yang saudara perjuangkan? Kalau keuangan saudara perjuangkan dengan jualan dan lain-lain. Kalau keuangan saudara perjuangkan dengan bekerja dan lain-lain. Pernahkah saudara menjadikan balik kepada rancangan semula untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah sebagai masalah yang saudara harus perjuangkan? Aku harus perjuangkan ini. Aku tidak akan mundur. Aku harus perjuangkan ini. Pernahkah kita menjadikan ini sebagai sebuah masalah? Apakah aku hidup setiap hari sudah seperti yang Bapa di sorga kehendaki? Saya tahu masalah kita banyak. Semua orang punya masalah saat ini. Soal COVID, soal keuangan, soal relasi. Saya tahu kita punya banyak masalah. Tapi saya mau beritahukan sebuah kabar Injil
yang harus saudara dengarkan bersama-sama. Bahkan saya juga harus dengarkan ini dan renungkan dan lakukan ini.